Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berkumpul lagi di tempat ini untuk kita beribadah memuliakan Tuhan. Walaupun jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing dan kami pelayan Tuhan ada di tempat ini, tapi kami percaya, kita percaya bahwa kuasa yang dahsyat, kuasa yang sama kami alami dialami oleh semua jemaat Tuhan. Dimanapun Anda pergi dan berada dan sedang beribadah memuliakan Tuhan. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan, hari kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuji, memuliakan Tuhan. Sebab itu mari fokuskan hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari angkat hatimu, fokuskan hidupmu. Katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Haleluya. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, besar Kau Yesusku. Haleluya. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau besar. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Amin. Haleluya. Karena kami percaya firman-Mu berkata 2-3 orang bersekutu karena nama Tuhan. Di sana Tuhan ada, di sana Tuhan hadir. Kami lebih dari 2 ataupun 3 orang. Kami percaya Engkau hadir di sama tengah kami. Oh, haleluya. Kemenangan
Oh, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan, oh kelepasan terjadi di sini. Kelepasan, oh haleluya, terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menghormati Engkau Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat kemuliaan kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Terpujilah Engkau. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, oh kesembuhan, haleluya, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Amin, haleluya. Glory terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di sini, di sama tengah kami, tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing, kami percaya kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi bagi kami. Terima kasih karena kami percaya Engkau hadir memberkati ibadah kami. Dan kami buka ibadah kami di tempat ini dan di rumah jemaat masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di masa yang sukar ini, saya percaya kebaikan Tuhan tetap menjadi nyata bagi kehidupan kita. Sebab itu, mari kita puji Dia dengan berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Ya ya ya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik. Ya
Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 oh Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya. Sekalipun di masa yang sukar ini, tetapi kalau kita tetap memuji Dia, mujizatnya akan terjadi di tengah-tengah pujian kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kita dilawati dengan kebenaran firman yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari berkata firman-Mu, berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Haleluya. Glory. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin, amin. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. di tempat Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, oh Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Amin. Bagiku, oh pertolonganku. Amin. di tempat maha Tinggi, ku mengangkat tanganku. Firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kau ku nantikan, amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Di Akan tempat tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesus.
Tuhan, Kau ada di tempat ini. Hadirat-Mu turun di tempat ini. Seberapa banyak Tuhan umat-umat-Mu yang mendengarkan ibadah kami. Kami percaya di sana ada hadirat Tuhan. Dan kami percaya setiap ada hadirat Tuhan, di situ ada perkara-perkara yang besar terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hamba sudah siap memberitakan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa, saya berharap biar sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan kita senantiasa jadi bagian hidup kita semua. Tak dapat kita pungkiri, kita sementara ada pada masa-masa yang sukar. Kesulitan-kesulitan sementara terjadi, dan mau tidak mau kita harus menghadapi semua masa sukar ini. Kiranya masa sukar ini tidak membuat jemaat Tuhan saling menyalahkan satu sama lain. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita dekatkan diri kita terus kepada Tuhan. Karena saya sangat percaya janji Tuhan benar dan amin. Puji Tuhan, dengan tidak berlamaan saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab kita. Dan kita temui pembacaan firman Allah yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Seharusnya kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi menghemat waktu kita akan mulai saja membaca ayat yang ke-15 mulai. Dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang baru kita baca itu ditulis Paulus ketika ia ada di kota Roma, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dipenjarakan. Dia menulis 3 surat, Efesus, Filipi, dan Kolose. Dan saudara, dalam surat Efesus dia ingin membuat supaya umat Tuhan yang ada di Efesus, supaya mereka bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ada banyak kebenaran-kebenaran diberitahukan oleh Paulus bagaimana umat Tuhan jangan seperti kanak-kanak. Umat Tuhan harus bertumbuh ke arah kedewasaan. Dan kita sampai pada satu buah kebenaran. Dia berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan saksama. Paulus sementara mengajarkan bahwa hidup umat Tuhan harus memperhatikan apa yang harus dia perhatikan. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan saksama. Apa yang harus dia perhatikan? Bagaimana kita hidup. Saudara, hidup itu hanya sekali. Hidup tidak diulang-ulang. Hidup hanya sekali. Makanya Paulus katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Dalam terjemahan lama dia katakan, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Perhatikan baik-baik cara hidupmu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dia katakan begini, berhati-hatilah dengan kelakuan kamu. Berhati-hatilah dengan kelakuan kita, kelakuan saudara. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dalam terjemahan lain juga dia katakan, perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Hidup ini hanya sekali. Maka kita harus pergunakan hidup ini dengan sebaik mungkin. Makanya Paulus katakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kita harus hidup. Selanjutnya dia katakan begini, janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal. Saudara, kalau kita ingin mengerti kata bebal, mari kita lihat dalam terjemahan lama. Dia bilang begini, saudara, janganlah seperti orang-orang bodoh. Perhatikan baik-baik, jangan seperti orang-orang bodoh. Jangan seperti orang-orang bodoh. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, janganlah berlaku bodoh. Jangan berlaku bodoh.
Kita diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Kita diberikan insting surgawi dalam hidup kita. Jangan berlaku bodoh. Jangan seperti orang bodoh. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini yang sangat penting yang Paulus katakan. Jangan seperti orang-orang yang pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Dia sudah tahu kebenaran tapi pura-pura saja tidak tahu. Paulus kecam hal itu. Jangan hidup seperti itu. Tetapi Paulus katakan, kamu harus hidup seperti orang arif. Kamu harus hidup seperti orang arif. Apa itu orang arif? Terjemahan lama bilang seperti orang-orang bijak. Sekali lagi, seperti orang-orang bijak. Tentunya firman Allah yang hidup, dia katakan seperti orang-orang bijaksana. Bijaksana, memiliki sebuah kemampuan, memahami hal-hal yang Tuhan ingin beritakan kepada kita. Bagaimana kita harus hidup. Kenapa Paulus katakan kita harus perhatikan hidup kita? Karena Paulus katakan begini, kita harus bisa menggunakan waktu yang ada. Ada apa sehingga Paulus katakan kita harus bisa memperhatikan hidup kita? Karena Paulus ini memberikan sebuah penjelasan bahwa kita harus bisa menggunakan waktu ini dengan baik. Ada banyak orang-orang percaya tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, sehingga fatal sementara ada di depannya. Gunakanlah waktu itu dengan baik. Kenapa? Hidup ini hanya sekali saja. Tidak mungkin 2 kali, saudara. Hanya sekali. Makanya kita harus bisa memperhatikan hidup kita dengan baik, saudara. Kenapa? Karena ini sebuah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Sehingga ketika kita tarik nafas kita yang terakhir, itu selesai sudah kesempatan kita. Tidak bakal ada kesempatan yang lain lagi. Masih ingatkah kita tentang ulasan orang kaya itu? Dia ingatkan, oh kalau boleh Lazarus dipintakan ke rumah. Masih ada saudara-saudaranya. Om Abraham bilang tidak. Di sana ada kesaksian. Orang kaya itu bilang, andai kata ada orang yang datang dari dunia orang mati, memberitahukan tentang kisah yang sementara mereka alami, barangkali saudara-saudara saya akan bertobat. Tapi tidak. Abraham bilang tidak, ada kesaksian di sana. Saudara, ternyata hidup ini adalah sebuah kesempatan. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saudara. Barangkali kita lagi bersuka cita karena hidup kita sementara diberkati. Ingat, hidup ini hanya sekali saja, saudara. Hanya sekali saja. Saya tidak tahu kapan finish hidup kita ini. Jangan berkata kalau sudah tua, oh itu sudah dekat-dekat finish. Ada orang muda, dia juga bisa finish hidup mereka. Jangan berkata orang yang sakit corona cepat dia akan datang kepada Tuhan, atau cepat dia akan meninggalkan dunia ini. Tidak, saudara. Orang yang sakit perut saja bisa pergi, saudara. Saudara, persiapkan hidup kita. Paulus katakan begini, ini sebuah kesempatan. Selanjutnya Paulus katakan, kenapa kita harus memperhatikan hidup ini? Dia bilang hidup ini pertama adalah sebuah kesempatan. Yang kedua, dia bilang waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu-waktu yang jahat. Dia pernah bertulis surat kepada anaknya Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Dia bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Makanya mari kita manage hidup kita ini dengan baik. Jangan hidup semau gua, jangan hidup semau saya. Pergunakan waktu ini dengan baik. Kenapa? Karena hidup itu adalah sebuah kesempatan bagi kita. Selain itu Paulus katakan, waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu yang jahat. Sekali lagi, masa ini adalah masa yang jahat. Tentunya sudah lihat dalam terjemahan lama, dia bilang masa ini adalah masa yang jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Makanya kita harus mampu memperhatikan hidup kita dengan baik. Karena hidup ini hanya sekali, hanya ada satu kesempatan bagi saudara dan saya. Dan kita sementara menghadapi masa-masa yang jahat. Kalau begitu, bagaimana kita hidup? Kalau begitu bagaimana kita hidup? Kalau saudara perhatikan dengan baik,
kesimpulan dari ayat ini saudara akan menemukan Paulus mengajak kita supaya kita bisa memperhatikan hidup dengan baik-baik atau berhati-hati dalam menjalani hidup kita ini. Saudara juga akan mendapatkan sebuah kesimpulan dari pembacaan firman Allah. Dia bilang jangan hidup seperti orang bebal. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh yang berlaku bodoh. Jangan seperti itu. Tapi dia bilang kita harus hidup seperti orang arif, menjadi bijaksana, menjadi bijak. Nah, bagaimana kita hidup menurut apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saudara, kalau kita baca dengan baik ayat-ayat ini, saudara akan mendapatkan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Paulus mengatakan begini, jadilah penurut Allah. Bagaimana kita memperhatikan hidup ini, bagaimana kita memanage hidup ini, bagaimana kita menjalani hidup ini. Paulus katakan, jadilah penurut Allah. Dalam salinan lain dia katakan, jadilah penurut anak Allah. Jadilah anak-anak Allah. Bagaimana hidup anak Allah itu, saudara? Barangkali kita tentunya akan bertanya, bagaimana hidup anak Allah? Saudara, nanti saudara lihat dalam Alkitab, saudara akan menemukan di sana untuk menjadi hidup kita seperti anak-anak Allah. Saudara akan temukan di sana, hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Ini sangat penting. Seorang yang menjadi anak-anak Allah, tandanya dia hidup di dalam kasih. Apapun yang dia perbuat itu ada kasih di dalamnya. Ini yang harus kita perhatikan. Seringkali umat Tuhan tidak mengerti sepak terjangnya. Apakah sepak terjangnya ada kasih Allah di dalamnya atau tidak? Hiduplah dalam kasih. Dan jangan hidup dalam kegelapan. Hidup anak-anak Tuhan jangan hidup dalam kegelapan. Apa itu kegelapan? Kalau saudara baca ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, saudara akan menemukan beberapa rumusan tentang bagaimana hidup dalam kegelapan. Di sana ada kata percabulan, cabul. Di sana ada yang namanya kecemaran. Di sana ada namanya orang-orang sundal. Di sana ada namanya keserakahan. Di sana adanya perkataan kotor, penyembah berhala dan sembrono. Saudara akan dapatkan di sana bagaimana orang hidup dalam kegelapan. Maka hal-hal ini yang akan dia buat. Dia akan hidup cabul, dia akan hidup dalam kecemaran. Apa itu kecemaran? Nanti kita akan dapatkan tidak mau hidup baik. Maunya kacau terus, maunya ribut terus. Itu kecemaran yang harus kita hindari. Kenapa? Ketika kita hidup di situ, kita ada di dalam kegelapan. Dan Paulus katakan, bagaimana kita memperhatikan hidup sebagai orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Dia bilang, perhatikan, kalau kita hidup jangan suka berkawan dengan mereka. Di ayat 7 dia bilang, jangan suka berkawan dengan mereka. Orang yang hidup dalam kegelapan jangan suka berkawan dengan mereka. Karena Paulus juga bertulis surat kepada umat Tuhan yang ada di Korintus pasal 15 ayat 33. Dia bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk. Bagaimana kita berkawan? Jika kita berkawan dengan orang beriman, pasti iman kita akan meningkat. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tidak beriman, iman kita akan semakin merosot. Dan pada akhirnya kita akan menyangkal Tuhan, saudara. Kita harus perhatikan bagaimana kita hidup ini. Nah, yang terakhir saya akan sampai kepada kesimpulan, saudara. Hidup yang bagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tadi saya sudah katakan yang pertama, jadilah penurut-penurut Allah. Ini yang pertama, jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah hidup kita seperti anak-anak Allah. Seperti anak-anak Allah. Seperti anak-anak Allah di mana dia akan hidup dalam kasih. Dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan senang dengan percabulan, senang dengan kecemaran, senang dengan sundal, senang dengan keserakan, senang dengan perkataan kotor, penyembah berhala, sembrono. Saudara,
ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, Paulus katakan jangan berkawan dengan mereka. Yang ketiga, bagaimana kita hidup menurut kehendak Tuhan? Hiduplah bergaul dengan Allah. Mengerti kehendak Tuhan artinya di dalamnya mengandung makna kita perlu bergaul dengan Allah. Bagi kita mengerti kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan? Bagaimana kita tahu hati Tuhan kalau kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan? Bergaulnya kita saja dengan handphone kita, bergaulnya kita hanya dengan orang-orang yang barangkali tidak pernah bicara tentang kebenaran. Saudara, bergaullah dengan Allah. Kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, mari bergaul dengan Allah. Ada banyak kebenaran-kebenaran Allah menyatakan bagaimana kalau orang bergaul dengan Allah. Ada sebuah kisah dalam kitab Kejadian, dikatakan bagaimana Henok itu bergaul dengan Allah. Tuhan angkat dia. Kenapa? Karena hidupnya bergaul dengan Allah. Kita tahu tentang kisah Nuh, bagaimana Nuh itu bisa diselamatkan, bagaimana kaum keluarganya bisa diselamatkan. Ada sebuah penjelasan bagaimana Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, dia akan lakukan firman Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Nuh, sepertinya mustahil dia lakukan, tapi dia lakukan. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Allah. Keterangan Musa lewat kitab Kejadian, Nuh itu hidupnya bergaul dengan Allah. Saudara, bagaimana kita bergaul dengan Allah? Sudahkah kita memulai hari baru kita dengan Tuhan? Atau dengan handphone? Ketika kita bangun, barangkali handphone kita yang kita lihat. Mari bertemulah dengan Tuhan. Mari bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga merindukan kita hidup bergaul dengan Dia. Marilah hidup bergaul dengan Dia. Mulailah hidupmu dengan pembicaraanmu dengan Tuhan. Kalau engkau ingin mengungkapkan isi hatimu, ungkapkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Barangkali lewat doa-doamu. Dan kalau engkau ingin mencari tahu maunya Tuhan, mari baca firman Allah. Baca firman Allah, mengerti firman Allah, tahu firman Allah. Jangan kita cuma tahu sedikit, kita seperti sudah tahu banyak. Banyak orang seperti itu. Dia dapat saja ayat yang satu, dia pakai itu untuk semua kebenaran. Padahal dia tidak mengerti kenapa ayat itu diturunkan, kenapa ayat itu dicatat. Mari bergaul dengan Allah. Mari baca firman Allah. Pahami firman Allah dengan baik. Saudara, yang ketiga tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus hidup. Pertama, kita harus bisa hidup menjadi penurut-penurut Allah, menjadi anak Allah. Yang kedua dijelaskan di sana supaya kita bisa memperhatikan hidup dengan baik, kita hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga, saudara, bagaimana hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Alkitab katakan kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Jalan yang Tuhan tunjukkan. Seringkali jalan yang Tuhan tunjukkan barangkali kita tidak suka. Jalan yang Tuhan tunjukkan rasanya begitu berat. Kenapa kita harus melalui jalan yang ditunjukkan Tuhan? Harusnya paling tidak seminggu perjalanan umat Allah dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi Tuhan bawa mereka putar-putar selama 40 tahun. Tuhan bawa mereka menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Mereka dipimpin oleh tiang awan ketika siang hari. Ada tiang api ketika mereka pada malam hari. Tunjukkan dari Allah, ditunjuk oleh Allah. Saudara, kalau Tuhan tunjuk jalannya, barangkali kita rasa wah ini tidak cocok. Tapi bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu? Barangkali engkau banyak tahu, tapi engkau bukan maha tahu. Tuhan yang kita puja adalah Tuhan yang maha tahu. Makanya hiduplah menurut jalan yang Dia tunjukkan. Kalau kita hidup menurut jalan yang Dia tunjukkan, mari saudara lihat ayat-ayat referensi saya dalam Mazmur 128. Dia bilang begini, kalau kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, dia bilang begini, ini yang harus kita pahami. Kalau hidupmu menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, luar biasa. Dia katakan begini,
nyanyian Siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kadangkala kita bilang ini jalan terlalu sempit Tuhan, tapi ujung-ujungnya ada kebahagiaan. Jangan berpikir oh jalan yang lebar, oh ini saya bisa senang, bisa lakukan sesuatu, tapi ujung-ujungnya maut di depan kita. Mari ikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita mau ikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, saya begitu percaya saudara akan menjadi bahagia. Haleluya. Saudara akan berbahagia. Tuhan hantar kita, barangkali depan kita ada tantangan, ada permasalahan, tenang saja. Saudara, saya menghadapi masalah ini, saya tenang-tenang saja. Saya tahu Tuhan Yesus pasti tolong kita. Ada rencana Tuhan bagi kita semua. Ada maksud dan tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Hadapilah masa-masa yang sementara kita hadapi ini dengan tenang. Mari kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kembalilah kepada firman Allah. Sekali lagi, kembalilah dalam kebenaran firman Allah. Saudara, dalam Mazmur 119 ayat yang pertama dia bilang begini. Orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ternyata hidup menurut jalan yang ditunjukkan adalah hidup menurut kebenaran firman Allah. Mari dan ricek hidup kita ini. Apakah jalan yang kita tempuh ini adalah jalan menurut kehendak Allah atau tidak? Atau mau kehendak kita sendiri, maunya kita sendiri. Ikutilah kehendak Allah. Kalau kita berjalan menurut kehendak Allah, serasa barangkali pahit jalan hidupmu, tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang sangat kuat yang akan menopang saudara. Ada janji Tuhan buat saudara dan saya. Dia katakan kita akan berbahagia. Sekali lagi, kita akan berbahagia. Ketika kita hidup jalan menurut yang Tuhan tunjukkan, tenang saja saudara. Ending-endingnya kita pasti bahagia saudara. Makanya mari dalam hidup kita, mari hiduplah menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ayat saya yang terakhir, mari kita lihat dalam surat Yohanes, surat yang kedua dari Yohanes, surat kedua dari Yohanes. Dia bilang begini, 2 Yohanes, sekali lagi 2 Yohanes, dia bilang begini, 2 Yohanes 1 tentunya kan dia cuma satu pasal. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dia bilang begini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sekali lagi, hidup dalam kehendak Allah di mana kita menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ikuti saja perintah Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan, ini yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Hari-hari yang terakhir ini, mari pegang saja tangan Tuhan. Rasanya sakit barangkali, tenang saja. Bukankah dia berkata, marilah kepada kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita ikuti dia. Saya percaya kebenaran akan jadi bagian hidup kita. Hidup akan menjadi bagian hidup kita ketika kita mengikuti jalan Tuhan. Kiranya firman Allah ini akan membuka hati kita di hari-hari yang terakhir ini. Perhatikanlah cara hidupmu. Ingat baik-baik, hidup itu hanya sekali saja. Hidup itu hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Setelah itu game over Anda. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, hidup ini adalah sebuah kesempatan bagimu. Gunakanlah waktu ini dengan baik, karena Paulus katakan hari-hari yang akan kita lalui ini bukan semakin hari semakin lebih baik, tapi semakin hari semakin jahat. Mari perhatikanlah hidup kita. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hidup menurut anak-anak Allah. Kita sudah lihat hal-hal yang negatif kita tendang jauh. Hidup dalam jalan Tuhan. Hidup dalam jalan Tuhan. Jangan suka berteman dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Jangan suka bersahabat dengan mereka. Kenapa? Itu akan melunturkan kedekatan engkau dengan Tuhan.
Hidup menurut kehendak Allah adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Hidup dalam kehendak Allah, di mana kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Maka saya percaya kebahagiaan, kesuksesan, keberkatan akan jadi bagian hidup kita semua. Saudara, di depan saya ada perjamuan kudus. Saudara, mari kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Saudara, perjamuan kudus ini Yesus katakan untuk mengingat apa yang telah Ia buat bagi saudara dan saya. Dalam 1 Korintus pasal 11, di sana dijelaskan apa makna daripada perjamuan kudus itu. Di mana kita bersatu dengan tubuh Yesus, di mana kita bersatu dengan darah Yesus. Apa goalnya? Apa tujuannya? Supaya kita mengingat saudara dan saya Tuhan sudah tebus. Saudara dan saya Tuhan sudah tebus dengan apa? Dengan harga yang mahal, dengan nyawanya. Dia biarkan dirinya dicabik-cabik, dagingnya tercabik-cabik, darahnya tercurah demi saudara dan saya, supaya kita ingat bahwa engkau telah diselamatkan bukan dengan emas perak, tapi dengan nyawa Allah sendiri. Allah begitu mengasihi kita. Mari kita siapkan hidup kita sehingga ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita, saya Tuhan sudah bayar, saya Tuhan sudah tebus. Apa yang akan kita buat, apa yang akan kita kerjakan ketika Tuhan sudah berbuat baik kepada kita? Pemazmur katakan, bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan sangat besar bagi saudara. Dan ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ingat Yesus berkata finish, selesai. Apa maknanya? Apa masalah kita? Apa tekanan yang sementara kita hadapi hari-hari terakhir ini? Jangan takut, ada Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Sudah selesai Dia kerjakan, dengan sempurna Dia telah kerjakan hidup kita. Keselamatan Tuhan begitu sempurna. Dia bukan cuma menebus saudara, tapi Dia memimpin saudara. Ketika Tuhan pimpin, maka saya percaya ada perkara-perkara yang spektakuler yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Aku mengasihi engkau Yesus. Saya percaya kiranya lagu ini bukan cuma sekedar kita lakukan karena kita tahu, tapi ini janji kita kepada Tuhan bahwa kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan ikuti sesuai dengan anjuran Tuhan. Kita akan hidup seperti anak-anak Allah, bukan anak-anak gelap, saudara. Anak-anak gelap, jangan suka bergaul dengan anak-anak gelap. Hiduplah menurut ketetapan yang Tuhan inginkan bagi saudara. Aku mengasihi engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tuhan, ini komitmen kami. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdiri semua, biar tangan kanan kita pegang tubuh Yesus. Saya berharap ketika tangan kanan kita memegang roti yang ada, yang pelambang adalah tubuh Yesus. Mari perhatikan firman Allah yang ingin saya bacakan bagi saudara. Sekali lagi, di tangan kanan kita ada tubuh Yesus. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Saudara, saya ingin baca ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika tangan kita menggenggam tubuh Yesus, mari kita ingat kasih Tuhan. Mari kita ingat pengorbanan Tuhan bagi kita. Ini adalah bentuk kasih Tuhan. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu ada kekuatan yang lain yang sudah masuk dalam hidup kita. Ada kekuatan Tuhan yang telah menyelamatkan saudara. Makanya kita perlu ingat apa yang telah Tuhan kerjakan. Mari cawan di tangan kanan kita arahkan ke tempat yang maha tinggi. Dan dengar apa kata firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, apa yang kita ingat dengan cawan Tuhan? Darahnya terus tercucur, darahnya terus mengalir ketika dia melewati jalan Via Dolorosa. Saudara, apa yang dia buat ini untuk saudara dan saya. Apa yang dia kerjakan ini untuk keselamatan kita semua. Bahkan lebih daripada itu, firman Allah berkata, oleh darah Yesus yang sakit mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Karena darah Yesus telah menanggung semuanya. Dan kita akan bersekutu dengan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Barangkali ada yang sakit saat ini. Barangkali ada yang sementara menghadapi hidup yang penuh dengan pergumulan. Saya percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Nyanyikan lagu ini dengan iman saudara. Saya percaya hari ini ada mujizat bagimu. Hari ini ada pertolongan bagimu. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Saya percaya ada mujizat saat ini. Ada pertolongan dalam hidupmu. Ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagimu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya. Saudara, walaupun saudara ada di rumah, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tangan kananmu. Ada Tuhan di depan kita. Ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang merindukan, yang ingin membereskan masalahmu. Haleluya. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat ke atas. Mereka membutuhkan pertolongan. Hamba minta kepada Bapak, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Nyatakanlah kuasa di tengah-tengah hidup mereka. Hamba berdoa sekali lagi, dalam nama Yesus, biar mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biar semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan.
percaya yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah sudah dihiburkan oleh Tuhan, yang sakit kami percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, sakit penyakit telah disembuhkan. Dan saatnya kami akan mengulurkan tangan kami membawa korban kami. Kami percaya kami yang berkorban kami pasti diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan melebihi segalanya, membuat kami selalu harus bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan, Sebab kasih setiamu, janjimu oh Tuhan, melebihi segalanya. dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan. Saya Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan ibadah ini. Berkat Tuhan jadi bagian hidup mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia. Jika ada yang punya masalah, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah musibah yang terjadi di dunia ini, kami tahu negara kami terdampak dengan bencana ini. Tapi kami berdoa, Tuhan tolong Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Beri hikmat, kemampuan kepada mereka, sehingga mereka mampu menangani COVID-19 ini dengan baik. Biar semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Diberkati provinsi kami Sulawesi Selatan, kabupaten kami Luhut Timur, kecamatan kami Kecamatan Toguti, diberkati oleh Tuhan. Bahkan desa-desa yang merupakan areal pelayanan kami, mulai dari desa Asuli, desa Wawendula, desa Lioka, desa Baruga, desa Langkere, dan desa Matompi. Kami berdoa biar daerah ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Walaupun di tengah-tengah bencana yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan daerah ini. Tuhan teruslah yang akan menolong daerah kami ini, biar semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan perhatikan mereka, mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Kami doakan secara khusus Tuhan buat Ma Angel yang ada di Makassar. Kami doakan juga Tuhan buat Ma Feby yang ada di rumah sakit Tuhan. Oh Sorwako, kami
kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Anak Cantika Tuhan yang ada Tuhan di puskesmas Tuhan Towuti, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat kepada mereka, Tuhan nyatakan kuasa kepada mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua kami Om Anton Tuhan, Tante Nelly di Makassar, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa menyerahkan Ibu Martin Tosalia, kami taruh juga ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan kepadamu orang tua kami Ibu Tamantara, Ibu Risman Lasampa, tantenya Dedi, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun dalam hidup mereka. Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan yang sementara bergumul dalam hidupnya, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan menolong saudara-saudara kami, baik Maegan Tuhan. Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati dia, Tuhan terus menolong dia. Semua yang sementara mengalami kesakitan, kami mohon Tuhan akan campur tangan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka, dan Tuhan akan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesembuhan buat Pak Napi. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dia dengan sempurna. Dan hamba berdoa buat kegiatan jemaat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam aktivitas pekerjaan mereka, hamba mohon jagailah umat-umat Tuhan. Lindungilah mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan angkat mereka Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan sudah percayakan kepada mereka, promosikan mereka ke jenjang yang lebih lanjut lagi. Tuhan lindungi seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan segala usaha mata pencarian mereka. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan, biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati semua jemaat Tuhan, seberapa banyak yang telah menyaksikan ibadah kami ini, berkat Tuhan pun jadi bagian hidup mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Dan kami akan akhiri ibadah ini, kami percaya berkat Tuhan sudah jadi bagian hidup kami, semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hamba memohon kepadamu Bapa, biar berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi bagian hidup kami semua. Biar Tuhan ada di depan kami yang memimpin kami, Tuhan ada di belakang kami yang menyokong dan menopang kami, Tuhan ada di samping kiri kanan kami yang menyertai kami. Dan biar berkat Tuhan senantiasa jadi bagian hidup kami. Ini doa kami, dan kami akhiri ibadah ini dengan penuh syukur kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.